Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafa Paula Wirda dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 2425111111103. Saya dari kelas 2024C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, jadi di sini saya itu mau menjelaskan tentang materi matematika yaitu bentuk pangkat dan sifat-sifatnya. Oke, langsung saja. Nah, pada materi kali ini yaitu memuat beberapa materi yang di dalamnya terdapat pengertian pangkat, terus yang kedua ada jenis-jenis pangkat, ada sifat-sifat pangkat, dan yang terakhir ada latihan soal. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian pangkat. Pada pengertian pangkat ini terdapat 3 yang dimana saya mengambil dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suawikanti, yaitu eksponen adalah bilangan berpangkat, yakni bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Selanjutnya ada bentuk atau notasi pangkat atau eksponen, yang dimana pengertian ini disampaikan oleh Jagosta tahun 2020. Nah, bentuk atau notasi pangkat ini digunakan untuk menuliskan bentuk pangkat. Jadi, bentuk atau notasi pangkat atau eksponen digunakan untuk menuliskan bentuk pangkat perkalian dengan bilangan yang sama dan berulang-ulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu menurut Advernesia tahun 2017. Yang dimana perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang satu bilangan sebanyak pangkatnya. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga pengertian tersebut yaitu eksponen atau perpangkatan merupakan konsep matematika yang menggambarkan perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Nah, itu adalah sebuah pengertian dari pangkat. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pangkat. Nah, pada jenis-jenis pangkat ini ada beberapa jenis. Untuk yang pertama yaitu ada pangkat bilangan bulat positif, yang dimana jika A adalah bilangan real dan N-nya itu bilangan bulat positif, maka notasi tersebut dibaca A pangkat N. Nah, notasinya itu seperti ini. Ini notasi pangkat bilangan bulat positif, yaitu hasil kali N sebuah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Ya, jadi seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A, A kali A, A kali A, A kali A, sampai berapapun N-nya itu berapa. Nah, ada ketentuannya nih, dimana A pangkat N ini dengan ketentuan yang A itu adalah bilangan pokok atau basis. Selanjutnya yang N itu adalah pangkat atau eksponen, dan AN adalah sebuah notasi dari bilangan berpangkat itu sendiri. Selanjutnya ada jenis pangkat yang kedua, yaitu pangkat bilangan bulat negatif. Nah, pangkat bilangan bulat negatif ini notasinya adalah seperti ini. A pangkat negatif N, yang dimana A ini adalah sebuah basis dan N ini adalah bilangan bulat positif. Untuk A pangkat min N adalah bilangan real atau A anggota bilangan real dan A bukan 0. Jadi A-nya tersebut A-nya itu bukan 0 gitu. Jadi harus bilangan real yang dimulai dari 1 sampai seterusnya. Nah, yang dimana ada ketentuan juga A itu bukan 0. A tidak sama dengan 0. Nah, untuk notasinya yaitu A pangkat min N, yang dimana A pangkat A pangkat negatif N ini adalah 1, bisa disebut 1 per A pangkat N. Nah,
Jadi, notasi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N itu diperoleh dari rumus yang ini, yang dimana ini merupakan ketentuan atau proses dari sebuah sifat-sifat perpangkatan. Itu yang pangkat bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada pangkat 0. Pangkat 0 ini dalam notasi matematika ditulis sebagai A pangkat 0, di mana A adalah sebuah basis, untuk A adalah bilangan real atau A anggota real dan A itu bukan 0. Jadi notasi A-nya ini adalah harus bilangan real, dan di mana bilangan real itu kan gak boleh ada 0. Jadi dalam bilangan real itu tidak ada 0, yaitu mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, itu namanya bilangan real. Jadi A ini tidak boleh memuat bilangan 0. Ada sifat identitasnya, yaitu A pangkat 0 ini sama dengan 1. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1 itu diperoleh dari ini, ada operasi matematikanya tersendiri. Lanjut ke contoh untuk yang jenis-jenis pangkat. Nah, ada pangkat bilangan bulat. Ini misalkan yang A, 2 pangkat 4. Itu ada 2-nya sebanyak dikalikan sebanyak N-nya. Jadi dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 itu 4, 4 dikali 2 itu 8, dan 8 dikali 2 itu 16. Lalu yang B, ada 3 pangkat 3, yang dimana 3-nya dipangkatkan atau 3-nya dikalikan. 3-nya dikalikan sesuai jumlah pangkatnya. Jadi berarti 3-nya dikalikan 3 kali. Ada 3 kali 3 kali 3, yaitu 3 kali 3 9, dan 9 dikali 3 itu adalah 27. Lalu ada 10 pangkat 5. Berarti 10-nya itu dikalikan dengan dengan berapa jumlah pangkatnya. Jadi ada 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Karena ini pangkatnya 5, berarti 10-nya ada 5 kali. 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000, 1000 kali 100 10.000, 10.000 kali 100, 100.000. Selanjutnya ada pangkat bilangan 0. Nah, pangkat bilangan 0 ini ada 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi meskipun basis atau bilangan realnya itu berbeda, namun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 1. Selanjutnya ada pangkat bilangan bulat negatif. Nah, ini contohnya. A pangkat min B sama dengan A per A pangkat B. Ini sama aja kayak A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya di sini ada 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Yang dimana 3 pangkat 2 itu adalah berarti 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 itu 9, maka dapat dihasilkan bahwa 1 per 3 pangkat 2 itu adalah 1 per 9. Tadi tentang jenis-jenis pangkat. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat pangkat. Nah, sifat-sifat pangkat ini juga ada beberapa ya. Tuh, yang pertama ada sifat penjumlahan. Nah, sifat penjumlahan ini rumusnya seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jika operasi bilangannya itu dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Seperti A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya yang dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, karena ini basisnya sama, jadi yang jumlah pangkatnya itu ditambahkan. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 2, hasilnya 2 pangkat 6, yaitu 64. Selanjutnya ada sifat pengurangan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, sifat pengurangan itu seperti jika basis bilangan pangkat, jika bilangan yang memiliki pangkatnya itu dibagi juga dengan bilangan yang memiliki pangkat tapi memiliki basis yang sama. Seperti A pangkat M
dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya yang dikurangi. Seperti contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2. Nah, pangkatnya dikurangi atau 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya ada sifat perkalian. Sifat perkalian ini beda sama yang sifat penjumlahan. Nah, karena tadi kalau sifat penjumlahan itu pangkatnya dijumlahkan, nah kalau ini sifat perkalian pangkatnya dikalikan. Jadi, contoh bilangan juga seperti ini. Nah, di dalamnya, dalam kurung yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, itu tuh pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dikali N. Jadi bukan ditambah. Jika operasinya seperti ini. Contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Maka hasilnya itu 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 2 kali 3 itu 6 dan 2 pangkat 6 itu 64. Lalu ada sifat perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, ini ada A kali B pangkat N. Maka A kali B dipangkatkan dengan N. Maka A pangkat M, mohon maaf salah. Ini seharusnya A pangkat N dikali B pangkat N. Ini rumusnya salah, mohon maaf. Nah, seperti contohnya di sini ada 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Maka pangkatnya ini kita kalikan ke kedua bilangan. Menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 itu 4 dan 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 4 dikali 9 adalah 36. Sifat perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, sifat perpangkatan pada bilangan pecahan itu ada A per B dipangkatkan dengan N. Jadi ini yang N-nya itu disebarin ke A sama ke B. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Contoh 2 per 3 dipangkatkan dengan 4. Itu sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 4 adalah 16 dan 3 pangkat 4 itu adalah 81. Itulah sifat-sifat dari perpangkatan atau eksponen. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, oke. Di sini ada latihan soal yang ditanyakan adalah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Jadi karena kan ini ada dikali ya di tengahnya di antara kedua bilangan berpangkat, maka pangkatnya ini harus kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 4. 2 pangkat 5 ditambah 4. Hasilnya itu 5 tambah 4 9. Jadi 2 pangkat 9. Ini jawabannya. Mari kita cek apakah betul. Nah, jawabannya benar. Oke, untuk soal yang kedua yaitu ada ini bilangan perpangkatan pada pecahan. 3 per 5 dipangkatkan dengan 3. Karena ini pecahan dalam kurung seperti ini, berarti yang pangkat 3-nya itu kita sebarin ke bilangan A dan bilangan B. Jadi bilangan atas sama bilangan B. Maka 3 per 5 dipangkatkan dengan 3, itu hasilnya 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Mana ini 3 per 3 per 5. Nah, ini 3 per 3 per 5 pangkat 3. 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Kita klik apakah benar. Nah, begitulah, itu benar jawabannya seperti itu. Lanjut, satu soal lagi yang terakhir. Nah ini bilangan berpangkat dipangkatkan dengan 5. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Nah, jika bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka itu pangkatnya harus
dikalikan. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5, hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 5, yang dimana 3 dikali 5 itu 15, jadi 2 pangkat 15, yang ini. Nah, jawabannya benar. Jadi begitulah materi dari saya tentang bentuk, pangkat, dan sifat-sifatnya. Cukupkan sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekeliruan dan kurang lancar dalam pembicaraan karena saya juga masih belajar. Terima kasih untuk yang telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.